dibuka benar. Alaihissallahu bi'ahkamil hakim. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi buat tim dan buat demi Gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik. Kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebaikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putus. Maka apa yang menyebabkan mereka menciptakan di pembalasan setelah adanya keterangan itu. Karena Allah Hakim yang paling adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ananda Safik dan Mas Abi. Masya Allah ya Bu, Ananda dengan sesi itu bacaannya udah luar biasa gitu ya. Semoga anak-anak kita juga kelak menjadi pecinta Quran. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Materi selanjutnya adalah acara selanjutnya maksud saya adalah materi kita hari ini ya Ibu. Insya Allah materinya udah pada tahu ya Bu, materi kita hari ini dan apa Bu? Surga di bawah telapak kaki Ibu. Masya Allah materinya kayaknya menggetarkan gitu ya Bu ya, karena kita sebagai ibu dan kita yang insya Allah masih ada ibunya, gimana kita cara menggapainya surga itu gitu ya, bagaimana langkahnya kayak gitu, ataukah kita apakah ada surga di telapak kaki kita gitu kan, tapi sungguh kita perlu ilmu bagaimana menggapai itu. Nah, alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir ustazah kita, Bunda Ustazah Sylvia Halik yang akan memaparkan materi surga di telapak kaki Ibu. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi yang apa nih Bu? Cerah apa enggak? Cerah-cerah mendung. Soalnya udah mulai mendung. Alhamdulillah
kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kajian Sahabat Hijrah. Kita niatkan kehadiran kita pada pagi hari ini semata-mata untuk mencari ridha Allah, yaitu tolong ini, termasuk diri saya juga bersama-sama untuk belajar seperti itu. Nah, insya Allah seperti yang diamanahkan oleh panitia, saya akan mengisi tentang materi tentang surga di bawah telapak kaki ibu. Materinya sudah tidak ada, cuma mungkin harus saya edit biar nanti lebih enak dibaca. Nanti insya Allah saya kirimkan kepada panitia dan bisa dibagikan kepada ibu-ibu. Ini soalnya juga dari semalam tanpa agak error, jadi nggak tersimpan di PDF gitu. Nah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tema yang sebenarnya sangat luar biasa, karena kita itu adalah seorang ibu yang dikaruniai anak-anak yang ini ya mungkin ada yang kita juga masih menjaga statusnya menjadi seorang anak gitu ya, masih punya ibu gitu kan. Nah, di sini kenapa kok diambil ibu ini? Karena kita ingin belajar bagaimana sih agar memang kalau kita itu di hadapan Allah memang menjadi ibu yang punya hak untuk ini ya, untuk anak itu punya berbakti kepada kita sehingga dia bisa masuk surga karena seorang ibunya. Nah, Rasulullah SAW itu bersabda dari suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang riwayat sahih gitu ya, yang artinya sesungguhnya Allah itu berwasiat 3 kali kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu kalian. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ayah kalian. Jadi ibu itu 3 kali, ayah sekali dia diucapkan. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada kerabat yang paling dekat dengan kalian. Harus riwayat Ibnu Majah dengan status untuk syahid gitu. Nah, di situ Rasulullah SAW berfirman seperti itu, bahwa yang namanya perempuan yang statusnya menjadi seorang ibu itu diperintahkan oleh Allah bagi anak-anaknya untuk berbuat baik kepada beliau, ya, ada seorang ibu. Tapi juga jangan lupa, gak cuma ibu toh, ada juga ayah atau bapak gitu ya. Dan kemudian juga ada kerabat dekat yang lain. Di suatu hadis yang mungkin ibu sudah paham semua ya, hadis dari Imam Bukhari Muslim, Ja'a Rasulullah ila rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati. Qala, Rasulullah menjawab, ummuka. Qala summa man qala, ummuka. Yang tadi yang 3 kali tadi. Qala summa man qala, ummuka. Qala summa man qala, summa abuka. Datanglah seorang laki-laki, pernah datang suatu hari seorang laki-laki kepada Rasulullah. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku utamakan? Ya Rasulullah menjawab, ibumu. Dan ditanya lagi, kemudian siapakah lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Ketiga ayat. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu atau bapakmu. Hadis riwayat Muslim ini. Nah, Imam Qurtubi mensyarahkan hadis ini, mengatakan bahwa di dalam suatu kitab yang beliau tulis, yaitu dalam kitab Al-Jami' Al-Ahkamul Quran, beliau mengatakan begini, bahwa hadis tersebut menunjukkan adanya 3 kecintaan kepada seorang ibu dan pengorbanan seorang ibu. Nah, di sini pertama itu adalah ketika beliau menafsirkan hadis ini, kenapa kok ibu itu lebih utama 3 kali dibandingkan ayah. Pertama, karena ibu itu mengandung. Mengandungi suara bu. Lama dan semakin awal-awal bulan tuh yang namanya morning sickness tuh, masya Allah gitu ya, mualah, muntah lah,
ada teman saya itu masih sama, kalau dia tuh di awal ya dari semester awal itu pasti masuk rumah sakit, dari 4 kakaknya masuk rumah sakit terus Bu. Dulu teman saya kuliah juga begitu. Saya pernah kuliah, ada teman yang sudah menikah, saya belum pada saat itu. Dia itu selama sekian bulan hamil di pertama semester awal sampai masuk ke 5 bulan hamil itu tuh bolak-balik masuk rumah sakit tuh. Ya setiap orang kan kasusnya beda-beda ya. Tapi yang namanya hamil itu enak enggak? Jadi secara fisik enak ya gitu. Nggak enak, apalagi kalau udah gede. Saya tuh susah nafas itu ke kanan sakit, itu sakit, tegur udah nggak bisa, terlentang kok gitu. Sampai malam bolak-balik kalau udah ketemunya besar itu pasti pengen pipis terus ke belakang. Itu adalah perjuangan yang besar yang tidak dialami oleh laki-laki gitu kan. Yang mengalami ini perempuan kok. Jadi itu salah satu keutamaan dari 3. Kenapa kok 3 kali disebut gitu ya? Karena kalau menurut Imam Qurtubi seperti itu. Karena ibu itu yang mengandung. Terus yang kedua, karena ibu itu yang melahirkan. Ya nggak sih? Melahirkan itu antara, kalau saya membayangkannya begini, mau putus antara 3 atas ke bawah gitu. Sakitnya gitu. Sakit gitu ya. Sakit sekali gitu, tapi nggak kapok-kapok gitu. Ya, punya anak 1, kapok gitu. Sakit banget kapok gitu. Punya anak 2, kapok lagi, tapi seterusnya sampai ada kan ibu-ibu yang punya anak mungkin nggak cuma 1-2, tapi mungkin ada yang 5 kayak saya, ada yang 6, ada yang 7, bahkan ada kalau ibu zaman dulu bahkan sampai 10 gitu ya. 10, 11, 12, ternyata awalnya dinikah beberapa kali. Adik saya itu umur udah habis kuliah, nikah itu anaknya sekarang 8 gitu. Masya Allah, 8 gitu. Jadi setiap kata kakak-kakaknya gini, kayak anak terwelu gitu. Kenapa setiap pulang mudik itu kalau nggak habis melahirkan mengandung, habis melahirkan mengandung itu terus selama sekian tahun gitu ya. Ya alhamdulillah gitu ya, disyukuri gitu ya, bahwa Allah itu menganugerahkan ini ya keutamaan itu lewat proses melahirkan yang dialami seorang ibu. Bahkan proses melahirkan itu juga banyak dari para ibu itu yang menghantarkan kepada kematian ya. Ya dulu beberapa tahun yang lalu saya shock kenapa Bu? Dapat kabar dari sepupu saya, beliau itu mengandung hamil, statusnya gini, dia itu pegawai Pemda gitu ya di Lahat di Sumatera Selatan. Tapi suaminya itu terima PNS di Jakarta gitu, jauh di LDR gitu. Dalam keadaan hamil, ketika dia mau melahirkan ya suaminya pulang. Tapi suami itu pulang itu cuma melihat istrinya meninggal. Karena apa? Setelah melahirkan sesar anaknya kembar ya, langsung tidak ada, dia yang berpulang pada Allah gitu. Itu nggak cuma 1-2 orang, tapi mungkin banyak orang yang mengalami hal-hal yang seperti itu gitu ya. Kenapa? Makanya keutamaan seorang wanita itu juga salah satunya dilihat dari ketika dia melahirkan seorang anak. Kemudian yang ketiga adalah kenapa kok ini Imam Qurtubi mengatakan begitu gitu ya? Karena seorang wanita itu yang dia korbankan adalah ketika ia menyusui anaknya dan mendidik anaknya sampai besar, bahkan sampai balik gitu ya, itu adalah pengorbanan seorang ibu. Makanya keutamaan ibu itu dibandingkan ayah itu, padahal ayah juga capek ya, yang mulai nafkah itu siang malam gitu ya. Saya tahu kalau suami saya juga kerja gitu kan, paham bagaimana beliau itu mencari nafkah untuk keluarganya, membuat keluarganya itu nyaman, memenuhi kebutuhan primer ini keluarganya, anak-anaknya, sampai ke pendidikan anak-anaknya. Itu kan semua sebenarnya kalau kita bayangin juga berat. Cuma ibu itu di hadapan anaknya itu tetap aja lebih utama dibandingkan seorang ayah. Dan ini gitu ya dilakukan seorang ibu, seorang ibu. Itu mengandung mau bagi-bagi sama siapa? Nggak bisa. Melahirkan mau bagi-bagi sakitnya nggak bisa juga gitu.
Yusuf ini anaknya sudah gigi tuh sakit ya Bu, sampai perlis semua dia mengalami begini. Terutama kalau anaknya laki-laki ya, gitu. Saya masih kebayang gimana dulu saya sampai kupingnya berdarah-darah gitu ya. Kita tarik dan sebagainya gitu. Nah itu tuh ya keutamaan kepada ibu itu diambil dari hadis tersebut. Jadi berbakti kepada kedua orang tua, terutama pada ibu, itu adalah sesuatu kewajiban yang diperintahkan Allah kepada kita sebagai seorang anak. Kita kan semua seorang anak, kita punya ibu kan. Nah berbakti kepada kedua orang tua itu tidak hanya berlangsung ketika beliau masih hidup, tapi juga berlangsung kalau saya itu begini. Ketika tahun lalu ibu saya itu meninggal, saya berniat ya Allah, saya tuh selalu berdoa gitu, jadikanlah saya itu anak yang berbakti kepada orang tua saya sampai akhir hidup saya. Plus saya pesenin ke anak-anak sini ya, tolong doain nenek. Gitu saya ingetin gitu. Karena apa? Karena ya rasa cinta saya sebagai seorang anak kepada orang tua gitu. Kan berbakti kepada orang tua tidak hanya ketika beliau masih hidup, tapi ketika beliau sudah meninggal pun juga bisa kita lakukan. Di surah Al-Isra ayat 23 Allah berfirman yang artinya begini, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain aku, selain Allah gitu. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika kedua-duanya itu sampai umurnya itu sampai usia tua gitu ya, berumur atau berumur lanjut gitu ya, dalam pemeliharaanmu gitu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya itu gitu. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang baik. Insya Allah gitu ya. Sampai kalau misalkan kita masih dititipi orang tua sampai berusia lanjut, itu sampai ngomong meninggikan suara, mau berbentak atau mengucapkan perkataan yang tidak baik kepada orang tua itu tidak boleh. Ini belum baru kita ibu. Saya buka YouTube itu adalah seorang ibu. Ibu itu yang saya gila, gangguan jiwa. Jadi beliau itu dirantai oleh anak-anaknya, ditaruh di luar kehujanan, dingin. Saya sampai pas astagfirullahaladzim, ini mestinya kan dibawa ke rumah sakit ya, kan bisa dirawat di rumah sakit jiwa. Ini enggak, sampai petugas ini dinas sosial itu ini loh apa, kayak itu kan di lehernya itu berupa besi, rantai besi, tangan diikat, kaki diikat, kalau di batang ini apa kayak kayu gitu. Saya sampai gitu. Jadi anak-anaknya punya kita. Ya ibu itu punya anak dan anaknya memperlakukan ibu itu seperti itu, karena ibunya yang namanya orang bilang kan nggak bisa diprediksi kegiatannya ya, maksudnya aktivitasnya apa, bisa jadi ngamuk, bisa jadi macam-macam gitu ya. Itu kan tidak selayaknya seorang anak memperlakukan ibunya seperti itu. Bahkan ini ya, Rasulullah SAW itu sangat menganjurkan berbakti kepada kedua orang tua dan mencela orang-orang yang tidak berbakti seperti itu. Maka dicap-cap itu ada yang disebut namanya anak durhaka. Ya kayaknya ada yang istilah anak durhaka, yaitu anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Nah kemudian kita masuk ke dalam pembahasan apakah sebenarnya memang surga itu ada di bawah telapak kaki ibu sih gitu. Harus jadi ibu yang bagaimana kalau memang surga itu di bawah telapak kaki ibu gitu deh. Nah ini saya bacakan hadisnya dulu ya Bu. Ada 2 hadis, 3 bahkan kemudian yang berkisah atau menyatakan tentang yang namanya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Tapi ada hadis yang dikatakan ulama itu dhaif, tapi ada juga yang statusnya itu hasan. Saya bacakan yang pertama yang dhaif. Ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jannatu tahta aqdamil
ummahat. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Itu notasi gitu ya. Al jannatu tahta di bawah. Al jannatu jannah atau surga, tahta di bawah, aqdamul ummahat ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh menurut para ulama, hadis ini adalah hadis yang lemah karena hadis ini itu ada dua periwayat atau dua rawi, yaitu Mansur bin Al-Muhajir dan Abu An-Nadir Al-Abar, yang sangat keilmuan mereka itu tidak dikenal, makanya dikategorikan sebagai hadis yang dhaif, yang lemah gitu ya. Nah, mereka ini kemudian kalau para perawi hadis itu lihat orang-orang yang meriwayatkan hadis ini, mana orang-orang yang sikoh yang dapat percaya, mana yang enggak. Nah, kedua itu enggak dikenal gitu. Ini dibenarkan oleh Imam Nawawi dan imam-imam yang lain. Tetapi ya, ada hadis yang serupa, yang mirip dengan itu ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Nasai dan Imam Ahmad serta Imam Tabrani. Ada redaksi yang sama, hampir sama seperti itu, yang statusnya hasan. Nah, hadis ini disetujui oleh banyak ulama yang lain gitu ya, yang bunyinya begini: Ya Rasulullah, aradtu an a'udzuka wa qad ji'tu astasyiruka faqala hal laka min ummi, qala na'am, qala falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha, fa innal jannata tahta rijlaiha. Itu yang sama gitu dengan tadi. Dari hadis Muawiyah bin Jahimah, sesungguhnya dia datang kepada Rasulullah kemudian berkata, Ya Rasulullah, gitu, aku ingin perang, maksudnya ingin beliau berjihad dulu, maka aku memohon saran kepadamu. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu memiliki seorang ibu? Ditanya dulu gitu ya. Kemudian Muawiyah bin Jahimah tadi menjawab iya. Kemudian lantas Nabi pun bersabda, kalau begitu tetaplah bersama ibumu, karena surga itu ada di bawah kedua kakinya. Nah, ini hadisnya baru hasan. Tapi ulama yang tadi yang mengatakan kata-kata yang al-jannatu tahta aqdamul ummahat itu hadis yang dhaif karena ada dua perawi itu. Tapi hadis yang lain yang senada itu dikategorikan sebagai hadis yang hasan, yang boleh kita pakai sebagai rujukan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, jadi hadis ini yang kita jadikan sandaran ketika kita itu ingin berbakti kepada orang tua kita. Jangan pakai hadis yang tadi yang pertama gitu ya. Nah, jadi makna hadis yang ini gitu ya, itu artinya seorang anak itu harus gimana sih? Seorang anak itu harus yang namanya itu merendahkan hati ya, bukan gimana ya istilahnya, merendahkan diri gitu di hadapan ibunya, tidak membangkang kepada ibunya, yang bisa menghantarkan baginya anak itu kepada surga Allah. Masih ingat gak dulu? Saya tuh masih ingat dulu pas saya kecil suka obat ibu. Kadang-kadang disuruh lagi ya, keluar Rafi, gitu. Tapi lama-lama ketika udah tambah paham Islam, ya alhamdulillah nggak keluar lagi kata-kata begitu. Termasuk kita ketika lihat anak kita itu ya suka kayaknya dinasihati agar kelak dia tidak terterusan sampai dewasa itu tadi ya, tidak hormat kepada orang tuanya. Kan ada ya contoh gini Bu, apakah anak-anak itu kan kadang-kadang punya ini channel YouTube sendiri ya, enggak punya.
ada mana YouTuber anak-anak gitu, ya nggak? Ada Leika gitu loh, ada siapa? Sama Leika, ada Fahira, Ribu apa itu, terus apa lagi itu, Salsa, Family gitu, ya nggak? Itu kan kalau kita lihat kadang-kadang tayangan-tayangan kayak gitu tuh, ini yang saya kadang nggak suka nonton ini ya kayak gitu tuh, ada misalkan dia itu ketika ngomong sama ibunya teriak-teriak, kayak gitu. Nah itu saya khawatir kalau anak saya nonton kayak gitu tuh keliru gitu. Jangan teriak-teriak sama ibumu gitu, karena apa? Takutnya nanti kalau udah gede dia nggak paham teriak-teriak gitu. Ibu sih, gitu. Ibu salah gitu. Nah kayak gitu jangan sampai anak kita itu terpapar gitu ya, terpapar tontonan-tontonan yang tidak mendidik, yang mempertontonkan adab dan akhlak yang tidak baik kepada orang tua. Sampai saya bilang begini, itu anak bilang nggak boleh nonton itu. Kenapa enggak gitu? Itu dia teriak-teriak sama ibunya. Ya kamu khawatir kan? Khawatir kalau seperti itu. Makanya saya jadi penerima YouTuber anak juga loh. Kenapa? Karena saya tuh cerewetnya di sana. Anak nonton saya ikut nonton. Sampai bilang nih mana yang baik, mana yang nggak boleh, itu kayak gitu terus. Jadi anak saya pertama tuh begitu. Untungnya dulu nggak terlalu banyak YouTube ya, nggak ada YouTube begitu pas anak saya pertama. Tapi yang terakhir ini, oh masya Allah, gitu. Luar biasa itu anak-anak itu banyak yang tidak memperhatikan bagaimana ia berucap kepada ibunya. Jadi kayak perlakuan itu kayak teman, woi, ibu, gitu. Sampai seperti itu, gitu ya. Jadi akhirnya kan anak-anak itu tidak punya sopan santun kepada orang tua kan. Makanya kadang-kadang saya itu juga kangen sama orang-orang Jawa yang zaman dulu, yang sama anak itu kan mau bahasa tuh harus tertawa ya. Sama ibu nggak boleh pakai bahasa ini, ya baik itu bagus gitu. Karena apa? Karena memang seorang ibu atau seorang bapak itu punya derajat yang lebih tinggi dibandingkan anaknya sebenarnya gitu yang dapat Allah. Ketika orang tua itu memang ini ya taat kepada syariat Allah. Nah cuma kan pada zaman sekarang kan kita bisa melihat bahwa anak-anak sekarang atau mungkin bahkan kita sendiri itu sampai ini ya kurang baktinya kepada orang tua. Pertama kita itu kadang-kadang menghina ibu orang lain atau merendahkan ibu orang lain. Itu bisa menyebabkan orang tua kita sendiri itu dia tidak harap. Contoh misalkan kita gosip, ibu lo wes tuwe iseng ini. Wah, nanti dibalas lagi sama yang orang yang ibunya dijelekan. Itu kan berarti sama aja dengan menghina ibu kita gitu. Makanya hati-hati kalau berbicara dengan orang itu jangan sampai merendahkan orang lain sehingga ibu kita pun direndahkan gitu, atau bapak kita pun direndahkan. Nah ini ada kasus gini Bu, di kampung saya itu ada, saya baca SMS dari seorang ibu. Ibu itu ngeluh ke saya. Kenapa? Karena anak teman dia kan punya anaknya itu kelas 1 SMP sekarang. Temannya itu juga sepantaran itulah terus bilang itu WA kepada anaknya dan dibaca sama ibunya. Gitu. Ibuku sih husna kuwi loh. Gitu. Ibunya sampai shock. Ya Allah, kamu jangan berteman sama anak seperti ini. Nyebut ibumu tuh begini gitu. Ibu itu kalau disebut ibu husna kayak si anaknya husna kayak lo gitu. Itu tuh udah nggak rela gitu, nggak suka gitu. Ibu itu disebut begitu oleh anak temennya. Nah, anak temennya ini kan berarti kita lihat, ya dia nggak punya adab kan, nggak punya sopan santun gitu kepada ibu orang lain kan. Jadinya bisa jadi kalau misalnya kita tuh kita tuh marah, kita juga merendahkan ibunya dia gitu. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat kan produk-produk anak-anak sekarang itu ya Allah gitu ya, ngeri ya. Saking ininya, beberapa hari lalu saya baca di berita portal di sosial media, seorang bapak dan ibu lari ke Kodim itu tempatnya tentara dia, markasnya tentara di suatu daerah.
minta perlindungan, anaknya mau nyelurin mereka karena nggak diberikan motor trail. Coba, padahal di rumah juga udah punya motor untuk sekolah, anaknya ini masih SMP. Ya Allah, itu ibu bapaknya sampai ketakutan lari minta perlindungan kepada TNI gara-gara anaknya itu nggak dituruti untuk beli motor trail. Itu motor yang kayak balapan gitu ya, yang gini ya, yang tinggi, terus bukan motor-motor Honda kayak gini kita itu loh, bukan motor bebek kayak gitu, sampai lari kayak gitu. Ya Allah, itu baca berita itu ngeri ya. Atau bahkan mungkin juga banyak kasus kita lihat itu anak-anak yang menuntut orang tuanya ke pengadilan gara-gara warisan. Banyak kan Bu? Padahal ibu ya Allah. Dulu juga pernah ada kasus begini Bu. Ada ini orang-orang yang paham Islam juga, tapi setelah bapaknya wafat gitu ya, itu warisannya itu diperebutkan sampai pecah satu keluarga itu. Ini anaknya 7, bapaknya itu seorang pengusaha tambak udang loh, jadi punya tambak udang itu banyak. Nah setelah beliau itu wafat, dilalah anaknya itu gak ada yang bisa mewarisi keahlian bapaknya untuk mengelola tambak. Kan akhirnya anak-anak itu terumbukan. Ini tanah kada dijualkan miliaran Bu, karena di kota Surabaya dekat dengan perkotaan industri mahal, ada satu ini aja sudah puluhan juta satu meternya gitu. Itu kalau misalnya diuangkan itu bisa satu pemetaan berapa M kayak gitu. Itu ada anak yang mau jual, ada anak yang tidak mau jual, ribut gitu. Sampai sekarang, padahal itu beberapa tahun yang lalu, ribut gara-gara warisan. Bukan mikirin gimana caranya ya, kalau saya tapi kita tuh punya tinggalan harta yang banyak dari ayah dan ibu kita. Gimana caranya mungkin sebagian diamalkan buat mereka, jadikan amal jariah. Yuk kita bikin panti asuhan kayak rumah tahfidz kayak gitu ya. Itu kalau nggak soalnya mikirnya kan begitu. Punya anak itu, wah punya bapak mau harus banyak uang, gimana kalau kita wakaf untuk masjid gitu, wakaf Al-Quran untuk menghafal Quran. Kalau anak yang soleh kan bikinnya ke situ tuh, gimana caranya agar harta orang tua itu nggak cuma berkah untuk dirinya, tapi juga tetap untuk kedua orang tuanya gitu. Kan sama tuh, terus bapak ibunya kalau udah meninggal di alam kuburnya kan, beliau tuh juga masih bisa ya bakti kita kan di dunia ini. Ya, sayangnya bukan seperti itu, gara-gara apa? Karena anak-anak sekarang itu kan anak-anak yang sekarang itu kan tidak terdidik dengan pemahaman Islam yang benar tentang bakti kepada orang tua. Jadi kita bayangin kalau anaknya itu sekolah di sekolah negeri gitu, kalau sejauh-jauh saya aja gitu, saya tuh nggak pernah diajarkan bagaimana adab kepada orang tua, nggak pernah diajarkan bagaimana akhlak kepada orang tua. Saya tuh belajarnya cuma dari pengajian gitu. Benar kalau nggak ada pengajian, nggak ada mbak-mbak yang ngisi kajian, nggak ada ustazah-ustazah yang ngisi kajian, nggak ada ustazah-ustazah yang kadang-kadang saya ikutin pengajian ustazah, itu saya nggak akan paham Islam. Nggak akan paham bagaimana saya harus tunduk, harus merendahkan diri di hadapan orang tua dong. Bagaimana saya itu harus bagaimana dengan ini apakah nanti telah akan saya doakan terus orang tua saya sepanjang hidup saya gitu. Nggak pernah dapat kayak gitu kecuali dari kajian-kajian yang saya ikuti karena saya produk sekolah negeri. Kalau mungkin saya produk besar mungkin beda lagi gitu ya. Mungkin itu masih lebih penting dibandingkan anak-anak sekolah yang tidak pernah tidak pernah diajari tentang bagaimana itu Islam. Jadi seorang ibu itu kan ketika dia itu melakoni fitrahnya sebagai seorang ibu, itu kan dia punya banyak kewajiban di rumah. Ngapain aja sih ibu? Kalau saya paling reunion itu kan ibu kan. Kalau anak ibu sekolah itu belum bernafas, katanya maksudnya belum masih bergerak terus gitu. Buangnya mungkin sebelum subuh, kemudian subuhan, habis subuhan tugasnya mulai apa? Kalau saya tugasnya nggak langsung masak, tugasnya ngajarin anak saya, karena anaknya nggak mau sama bapaknya ngajarinnya gitu.
murojaah. Harus gitu tiap habis subuh begitu gitu. Kalau anaknya nggak mau, dibujuk-bujuk gitu, diiming-imingi apa macam-macam, dipijitin lah, dikasih hadiah lah, gitu. Kalau masih gitu. Kemudian baru masak, habis masak itu lalu jadi lalu memang harus siap anaknya terus habis itu ngantar karena banyak anak-anak yang nggak mau diantar bapaknya. Umi aja, ibu aja. Belum lagi nanti kejadian ya, kalau misalkan masih bayi tidak ada apa-apa. Bayi kan hampir 24 jam bersama kita kan. Nah itu kan fitrahnya ibu itu sebenarnya memang kalau ibu dipasrahkan fitrahnya yang namanya bertentangan dengan fitrahnya itu makanya ibu-ibu sekarang itu banyak yang rusak gitu. Kenapa? Karena mereka nggak punya waktu untuk melakoni fitrahnya sebagai seorang ibu dan ibu warahatul baik di rumah. Kan saya kemarin baru ketemu sama ibu-ibu pengajian di Budi Mulia Ibu. Dia itu sampai mengatakan begini, saya itu pegawai pemerintahan. Pemerintahnya apa bu? Pegawai sipil. Tapi di bos saya nggak ngerti. Saya itu berangkat kantor itu jam 6:30, pulang jam 5. Kalau lembur jam 8 malam. Terus anaknya dia. Kan habis waktu waktunya, ya nggak sih? Makanya dulu saya paham sekali ayahnya suami saya melarang saya ikut tes CPNS. Karena nanti fungsi saya sebagai ibu pasti banyak yang terabaikan. Karena saya lihat di airport, aku yang udah punya anak juga, jadi anak saya juga banyak gitu, termasuk banyak yang cuma sekarang gitu. Itu karena fungsinya ibu itu fitrahnya itu bergantikan karena sistem yang ada sekarang. Ibu dituntut untuk bekerja, punya karir di luar, tapi akhirnya karirnya anaknya hancur. Banyak anak yang kemarin bercerita tadi, ada seorang ibu yang shock ketika dia mencuci baju anaknya, celana anaknya yang SMP, ketemu kondom bu. Kalau kamu itu imajinasi itu apa bu? Melakukan hubungan suami istri dengan pacarnya, ya nggak sih? Kemarin baru saja saya itu ada keperluan ke Plaza Lipo Plaza di Jalan Baru, mana tuh Jalan Solo. Itu pas pulang sekolah jam 1. Saya perjalanan dari rumah di Lempong ke Jalan Solo Kertajaya. Pas anak-anak pulang sekolah, anak-anak pulang sekolah itu ada yang gerombol sama perempuan. Ada yang paling banyak saya lihat itu adalah gandengan laki-laki dan perempuan, anak-anak SMA. Sampai ya kalau saya lihatnya malu bu, kenapa suami istri aja nggak segitunya loh sambil jalan sambil gandengan, sambil nutupin pacarnya begini. Saya nutupi dia nggak kepanasan pakai kuku. Itu saya lihat sendiri dengan mata saya sendiri. Kemudian saya masuk ke Plaza Lipo itu, ya Allah, itu gimana lagi? Gandengan nonton film, kan ada bioskopnya ya maksudnya. Nggak cuma anak-anak yang nggak pakai kerudung, anak-anak muslimah yang pulang sekolah pakai kerudung, gandengan sama pacarnya nonton. Makanya nggak rusak masyarakat kita tuh sekarang. Anak-anak yang benar di luar nikah itu udah banyak banget, dan itu dianggap sesuatu yang biasa sekarang karena itu adalah perbuatan zina yang terkategori dosa besar di hadapan Allah. Nanti fungsinya ibu, apakah ibu yang abai terhadap anak-anaknya seperti itu masih berhak bahwa di jannah itu ada di bawah telapak kakinya? Kan kita harus mikir juga apakah kita pantas mendapatkan hal seperti itu kalau kita mengabaikan anak-anak kita, kita mengabaikan pendidikan anak-anaknya gitu ya. Makanya di sini pentingnya peranan yang namanya kebaikan itu gak cuma berasal dari individu gitu, perlu juga ini ya kontrol masyarakat, sosial masyarakat untuk saling amar ma'ruf nahi munkar, dan perlu juga para negara untuk mengatur tata
hubungan pergaulan antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak terjebak kepada pergaulan bebas. Ini kan sekarang ibu-ibu, saya ngerasa saya itu kayak mengkerangkeng anak. Semua anak saya itu nggak ada yang sekolah di negeri, semua di pondok dengan pondok khusus yang kita tahu bagaimana pendidikannya, yang terjaga pergaulan laki-laki dan perempuan. Sampai segitunya saking takutnya kita tuh dengan pergaulan yang luar biasa ini. Pergaulan bebas ya Allah, itu subhanallah, itu bisa mengatakan anak-anak itu rusak. Nah, habis gandengan itu emang cukup dengan gandengan, Bu. Ciuman gitu ya, bahkan ada teman saya itu rumahnya dekat SMA yang itu jalan Magelang awal itu SMA 4 ya, SMA 4 kan di Jogja. Usaha saya itu malu banget. Pulang ke rumahnya kan daerah situ belakangnya SMA 4. Kan ada lapangan Bu, sebelahnya SMA 4 itu ada lapangan. Sampai anaknya itu bilang, Umi, itu ada mas sama mbak ciuman. Langsung anaknya juga begitu sama ibu. Itu lingkungan rumahnya. Dengan anak-anak itu baru sore banyak yang apa sih Bu, jalan-jalan sore itu ya namanya ya. Di lapangan itu ada yang duduk mojok, pacaran, berciuman ngapain? Itu mengantar zina gitu ya. Kan bisa jadi sekarang kan banyak yang namanya hotel-hotel murah ya Bu, yang kayak apa tuh Bu, resort apa lagi itu murah-murah ya, hotel-hotel melati yang nggak perlu diperiksa apakah kalian suami istri. Enggak gitu, nggak akan diperiksa kayak gitu. Boleh biasanya sekarang, kalau dulu kan orang mau hotel kan pasti mana KTP-nya apakah suami istri atau bukan. Kalau sekarang enggak Bu. Makanya